Hari ini, saya ingin membahas tentang sejarah dan beberapa tempat yang dikeramatkan di atas Gunung Lawu. Apa di antara kalian sudah ada yang pernah mendaki Gunung Lawu? Gunung ini sangat indah loh sobat, dan kalian bisa makan nasi pecel mbokyem di atas sana. Nama asli dari Gunung Lawu ini adalah Wukir Mahendra, dan menurut legenda, Gunung Lawu merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa, yang dipimpin oleh raja yang dikirim dari Hayangan, karena terpana melihat keindahan alam di seputar Gunung Lawu. Sejak zaman Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit pada abad ke-15 hingga Kerajaan Mataram II, sering melakukan upacara spiritual yang diselenggarakan di atas Gunung Lawu. Hingga saat ini, Gunung Lawu masih mempunyai ikatan yang erat dengan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Terutama pada bulan Suro, para kerabat keraton di saat bulan Suro sering berziarah ke tempat-tempat keramat yang ada di puncak Gunung Lawu. Di atas Gunung Lawu, terdapat sebuah area padang rumput yang bernama Pegunungan Banjaran Vestuka Nubigena, yang mengelilingi sebuah danau gunung di Kawah Tua, yang terlihat menjelang pos terakhir menuju puncak pada ketinggian 3.200 mdpl, yang biasanya kering di musim kemarau. Konon, pendaki yang bisa mandi dan berendam di tempat ini, jika seluruh badannya bisa masuk ke dalam air maka segala keinginannya dapat terkabul. Akan tetapi, kalian jangan coba-coba ya sobat, karena di atas gunung itu hawanya sangat dingin, air minum saja di sana sangat terasa dingin, seperti air es yang ada di kulkas kalian. Rumput yang tumbuh di dasar telaga ini berwarna kuning, sehingga membuat air di sana menjadi tampak kelihatan kekuningan. Telaga ini juga diapit oleh puncak Hargo Dumilah dengan puncak lainnya, dengan luas dasar telaga kuning ini sekitar 4 hektare. Kemudian, di atas Gunung Lawu juga terdapat sebuah mata air, yang disebut sebagai Sendang Derajat. Sumber air ini berupa sumur dengan lebar kurang lebih 2 meter, dan memiliki kedalaman 2 meter. Meskipun berada di puncak gunung, air yang ada di sumur ini, konon tidak pernah habis atau kering walaupun diambil terus-menerus. Air sendang ini juga dipercaya dapat memberikan mujizat bagi orang yang meminumnya. Dan di sekitar Sendang Derajat ini, juga terdapat bangunan yang berupa bilik-bilik untuk mandi, karena para peziarah biasanya disarankan untuk menyiram badannya dengan air yang diambil dari sendang ini dalam hitungan ganjil. Menurut kepercayaan mereka, konon dengan mandi di Sendang Derajat ini, maka derajat atau pangkat kita bisa terangkat. Maka dari itu, bagi kalian yang ingin naik jabatan silahkan naik Gunung Lawu dan silahkan ziarah ke sini, hehehe. Di Gunung Lawu, juga ada sebuah gua yang disebut Sumur Jolotundo, yang berada di daerah menjelang puncak. Gua ini gelap dan sangat curam, turun ke bawah kurang lebih sedalam 5 meter. Gua yang juga disebut Sumur Jolotundo ini, konon dikeramatkan oleh masyarakat dan sering dipakai untuk bertapa. Sumur ini berupa lubang dengan lebar sekitar 3 meter, dan untuk turun ke dalam sumur ini kalian harus menggunakan tali dan lampu senter karena gelap. Lalu di Gunung Lawu, juga terdapat sebuah bangunan di sekitar puncak Hargo Dumilah yang disebut Hargo Dalem. Disinilah tempatnya Eyang Sunan Lawu, tempat bertahta raja terakhir Majapahit memerintah kerajaan makhluk halus. Hargo Dalem adalah makam kuno tempat moksa Sang Prabu Brawijaya kelima, dan di sekitar Hargo Dalem ini, banyak terdapat bangunan dari seng yang dapat digunakan para pendaki atau peziarah untuk bermalam dan berlindung dari hujan dan angin. Di sekitar sana, juga terdapat warung makanan dan minuman yang sangat membantu bagi pendaki dan peziarah yang kelelahan, lapar, dan kedinginan, dan yang paling terkenal ialah warung nasi pecel mbokyem. Dan inilah yang menjadi keunikan Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 mdpl, terdapat warung di dekat puncaknya. Dan di bawah Hargo Dalem, terdapat sebuah tempat yang bernama Pasar Dieng atau Pasar Setan. Tempat ini berupa prasasti batu yang berblok-blok,
dan konon pasar ini hanya dapat dilihat secara gaib. Dan di sini menurut beberapa pendaki, memiliki aura yang sangat mistis dan bikin merinding saat melewatinya. Bila kita berada di tempat ini, kemudian secara tiba-tiba kita mendengar suara pedagang yang bertanya mau beli apa, maka segeralah membuang uang terserah dalam jumlah berapapun, lalu petiklah daun atau rumput seolah-olah kita berbelanja. Karena kalau tidak, konon kita akan tersesat dan hilang di daerah ini. Sungguh menyeramkan sekali. Kemudian di dekat pos 5 jalur Cemoro Sewu, terdapat sebuah tempat yang bernama Pawon Sewu. Tempat ini berbentuk tatanan, susunan batu yang menyerupai candi, yang konon dulunya digunakan bertapa para abdi Raja Prabu Brawijaya kelima. Nah itu dia tempat-tempat keramat yang ada di puncak Gunung Lawu. Di lain kesempatan, kita akan membahas juga tentang sejarah Prabu Brawijaya kelima, saat naik dan moksa di Gunung Lawu ini. Jika kalian tidak mau ketinggalan videonya, jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya ya sobat, dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.